Kita sudah dengar penjelasan Bupati. Alasan kenapa angka PBB itu dinaikkan 250%. 14 tahun itu tarif nggak naik-naik. Dan pendapatan daerahnya kalau saya kutip pernyataan beliau juga dalam kesempatan berbeda, nilai PBB-nya bahkan lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah. Masuk akal nggak alasan itu? Iya, menurut saya itu alasan yang kurang tepat gitu loh Mas, dalam konteks apa sesungguhnya kalaupun ya itu alasan dijadikan dasar, harus ada semacam ini Mas, pentahapan ya dalam proses itu. Artinya ketika mau ditetapkan itu sebagai 250 naiknya itu juga harus dihitung secara terbuka, karena kan dalam konteks pajak itu mesti yang menjadi persoalan adalah masalah transparansi Mas. Nah, ketika transparansi dibuka, publik itu tahu, itu saya rasa tidak akan menimbulkan satu perdebatan. Ini kan sepertinya ada satu ya ketidakjelasan mengenai mengapa angka itu keluar. Itu kan masalah di situ. Yang tadi pun Anda sudah menangkap itu atau tidak? Ya belum menangkap apa ya kan, sebenarnya apa yang ada di dasar di situ yang dikatakan selalu kondisi real, jalan-jalan rusak di sana, infrastruktur sana. Yang kedua mengenai APBD-nya sendiri yang sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti itu. Nah, ini kan sesuatu argumentasi yang menurut saya terlalu bersifat top down gitu ya, top down, sehingga apa yang disampaikan merupakan satu kebenaran yang dipaksakan. Jadi warga ini, yang kedua kalau memang itu sebagai suatu kebenaran yang disepakati, mestinya nggak ada warga yang protes dong, nggak ada resistensi. Buktinya ada resistensi berarti di situ ada ketidakpuasan dari warga terhadap kebijakan itu, karena sebuah kebijakan itu akan diterima oleh publik manakala kebijakan itu membawa manfaat. Ini kan kemanfaatannya barangkali belum bisa dijelaskan oleh pihak Pemda terkait dengan dia menaikkan sampai 250% itu. Meskipun kemudian klaimnya bahwa 50% warga sudah bayar PBB P2 itu. Iya, kalau itu dijadikan alasan itu kan saya rasa itu kan masih dalam tanda petik perlu pendalaman. Karena apa? Bisa saja dia terpaksa karena memang harus bayar kondisinya, atau memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka mengikuti aturan itu kan itu. Tetapi yang jelas dengan kondisi 50% itu masih bisa kan melakukan dikaji ulang apakah hal-hal yang perlu sudah berjalan ini kan bisa dalam kebijakan itu ada namanya evaluasi. Ya, evaluasi seperti apa kan bisa dilihat dari tren itu sendiri, dan bagaimana kemudian masyarakat yang ini menolak. Nah, di situ juga dijelaskan tadi masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu katanya kan diberikan semacam gratis. Nah, ini kan jumlahnya juga berapa? Ini kan juga hal, kalau memang ini membawa kemanfaatan secara publik, saya rasa itu akan diterima. Apapun jumlahnya mau besar sampai 200% atau tadi katakan malah sampai 1.500 ya kenaikannya, karena niat awalnya karena sejak tahun 2012 dan itu hanya diambil ternyata 250% saja, kecil. Nah, ini kan sesuatu yang harus diedukasi ke masyarakat dulu dong, terlepas dari sosialisasi, edukasi masyarakat, karena masyarakat akhirnya akan tahu bagaimana juga masyarakat lebih cerdas sebenarnya dari pembuat kebijakan itu sendiri. Tapi alasannya kan juga krusial karena banyak jalan yang rusak sehingga berpengaruh juga pada perputaran ekonomi di daerah itu, sehingga itulah yang membuat dasar bagi Bupati untuk melakukan kenaikan angka sebesar itu, Pak. Kalau itu yang terjadi kan untuk membuat istilahnya mendatangkan cuan lah, katakan ya cuan. Itu kan tidak harus dari pajak, Mas. Bisa saja kan Bupati melakukan tadi sebut investor. Kan misalnya artinya melakukan KPBU kerjasama pemerintah badan usaha kan bisa untuk melakukan perbaikan jalan, infrastruktur, atau bisa saja hal-hal lain bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya hutang, pinjam dulu kan bisa. Misalnya seperti itu yang dilakukan oleh negara secara langsung kan hutang. Dan sebetulnya itu lebih gampang? Lebih gampang, artinya sambil menunggu bahwa pajak ini akan disesuaikan. Jadi penyesuaiannya kan dikatakan misalnya kan 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti bisa berkali-kali kan di situ. Ya udah dia bikin aja bertahap sampai di titik yang tapi tidak ujuk-ujuk 250% kan, itu yang menjadi orang terkejut dan merasa ini tersinggung di situ kan gitu. Ini masalahnya kan. Yang kita juga mau dengar adalah dari tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya bakal melakukan demonstrasi tanggal 13 Agustus nanti di Pati, Jawa Tengah. Sudah bergabung saat ini dengan Mas Gule di sini ya. Mas Gule, apa kabar Mas dengan Tifal? Alhamdulillah sehat.
Oke, tadi Pak Bupati sudah berbicara kepada kami di segmen sebelumnya dan menjelaskan berbagai alasannya. 14 tahun PBB di Pati itu nggak naik-naik. Kebutuhan mendesak untuk perbaikan jalan yang rusak sehingga memastikan perputaran ekonomi di daerah bisa berjalan lebih baik. Plus nilai PBB di Pati terbilang lebih rendah ketimbang kabupaten kota lain se-Jawa Tengah. Kalau Anda melihat kebijakan ini mewakili teman-teman aliansi, masuk akal nggak? Atau apa yang keliru menurut teman-teman? Baik, terima kasih dari Kompas TV telah kami diundang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati. Namun sebelumnya saya belum menjawab yang disampaikan oleh Bupati tadi, saya perlu menyampaikan dulu bahwa kita ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita negara hukum, otomatis kita sebagai masyarakat, termasuk para pejabat, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini masalah pajak. Pajak ini telah ada peraturan daerah nomor 1 2024. Khususnya pasal 7 mengatakan pajak itu boleh naik mulai dari 20% ke 100%. Oke. Nah, di pasal selanjutnya memang ada aturan di pasal 8 kalau nggak salah ayat C atau ayat E itu mengatakan memang Perda itu memberikan kewenangan kepada bupati. Namun kalau bupati membuat perpuk atau peraturan bupati tidak boleh melampaui atau kewenangan yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan perda. Oke, sehingga apa yang disampaikan Bupati melalui media itu sudah melanggar hukum. Oke, melanggar hukumnya dalam konteks apa dulu nih? Dari 100%. Dalam konteks apa dulu dianggap bahwa melanggar hukum itu? Presentasinya kan di Perda sudah mengatakan pajak itu boleh naik 20% ke 100%. Maksimalnya hanya 100% itu pijakannya ya? Iya, itu yang diatur di dalam Perda. Itu pasal 7. Oke. Nah, kalau Bupati sekarang mengatakan karena kebutuhan pembangunan jalan, pajak beberapa tahun nggak naik, itu Bupati salah. Di tahun 2018-17 pajak itu naik di Kabupaten Pati ini. Feeling kami, mungkin Bupati saya ini tidak pernah membayar pajak, makanya dia nggak tahu. Bahkan ketika kami kemarin mendatangi Pemda bersama masyarakat dan ketemu dengan Sekda, kami sampaikan bahwa pajak ini sudah beberapa kali naik. Oke. Kalau lagi alasannya karena kebutuhan dan sebagainya, jalan rusak, itu kan dananya kan banyak bisa kita cari. Oke. Baik, itu sudah kami tangkap di situ poinnya. Oke. Oke. 250%. Walaupun kemudian ada 50% warga yang sudah membayar pajak PBB P2 itu, tetap ini dipandang bermasalah menurut Anda, Mas? Tetap masalah, itu pun belum kita mendapat data valid. Sebab apa? Ini kan hampir setiap hari Bupati-Pati saya ini mengumpulkan kepala desa agar mengumumkan di media sosial semua desanya sudah lunas pajak. Dengan cara nanti ketika warga membutuhkan surat-surat administrasi di desa baru diberikan setelah dibayar pajak. Itu kan sama aja membunuh masyarakat, Pak. Oke. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Sehingga Pak Trubus, PR besarnya sekarang apa kalau begitu? PR besarnya adalah bagaimana ada dialog publik ya di situ untuk memecahkan persoalan ini. Karena ini kan ada dua pihak yang dari Pemda mengatakan, tadi Pak Bupati menjelaskan berbagai argumen-argumen yang menurut pandangan Pemda itu yang paling baik, sehingga 250%. Sementara ini tadi dinyatakan bahwa aturannya sendiri maksimal cuma 100%. Artinya di situ terjadi pelanggaran kan. Karena apa? Makanya dikatakan pelanggaran hukum. Nah, ini menurut saya memang perlu ada satu one solution. Artinya di situ ada dialog di mana pajak selama ini sudah dinaikkan.
kan dikatakan tadi pajak selama ini sudah naik gitu loh, dan bahwa kemudian ada jalan rusak, ada apa yang kita katakan tadi, bahwa itu perlu ada upaya-upaya lain, misalnya kan tadi ada kerjasama dengan investor lah seperti apa untuk membangun jalan itu, dan masyarakat memahami. Nah di sini menurut saya persoalan komunikasi publiknya yang berarti yang menjadi problem, Mas. Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena apa? Karena ujungnya nanti kalau itu masyarakat nggak mau bayar pajak, terus gimana? Ya tetap aja nggak bisa bayar, nggak bisa apa-apa, dan nanti ujung-ujungnya apa? Ada pemutihan pajak, Mas. Kebijakan itu kan selalu keluar, ganti pemimpin di Indonesia, ganti kebijakan, ujung-ujungnya masyarakat juga yang kalau masyarakatnya nggak mau, ini resistensi, dia menolak, sulit juga, Mas, kebijakan itu. Menurut saya jadi Pemda dalam hal ini kebijakannya harus betul-betul memperhatikan bagaimana aspirasi yang terjadi dan sekarang melakukan mapping betul-betul dan melakukan rekonstruksi ulang, mengkaji ulang bagaimana sesungguhnya yang terjadi ini agar tidak menimbulkan penolakan. Sehingga tidak salah kemudian kalau kita akan melihat nanti saat 13 Agustus teman-teman dari aliansi ini akan berdemonstrasi dan janjinya Bupati akan beraudiensi, akan coba ngobrol dengan teman-teman yang akan berdemo di tanggal 13 Agustus ini. Pak Trubus, terima kasih banyak. Mas Golo juga terima kasih sudah mau bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Dan kami akan lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam. Sebentar lagi dengan berita lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau anak-anak atau siswa menghindari permainan atau game yang mengandung unsur kekerasan. Salah satu game yang banyak disebut mengandung unsur kekerasan adalah Roblox.